Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan dipermudah segala urusannya. Pada suatu ketika, salah satu dari Fir'aun memberitahukan kepada Fir'aun bahwa seorang pengikut Musa di dalam istananya. Fir'aun terkaget dan marah. Apa? Di dalam kerajaanku sendiri ada pengikut Musa, teriak Fir'aun dengan amarah yang membara setelah mendengar cerita putrinya perihal keimanan Siti Masito. Hal ini bermula ketika suatu hari Siti Masito sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir itu terjatuh. Seketika Siti Masito mengucap astagfirullah, sehingga terbongkarlah keimanan Siti Masito yang selama ini disembunyikannya. Baru saja aku menerima laporan dari Haman, menteriku, kata Fir'aun, bahwa pengikut Musa terus bertambah setiap hari. Kini pelayanku sendiri ada yang berani memeluk agama yang dibawa Musa. Kurang ajar si Masito itu, umpat Fir'aun. Panggil Masito kemari, perintah Fir'aun pada pengawalnya. Masito datang menghadap Fir'aun dengan tenang. Tidak ada secuil pun perasaan takut di hatinya. Ia yakin Allah senantiasa menyertainya. Masito, apakah benar kamu telah memeluk agama yang dibawa Musa? Tanya Fir'aun pada Masito dengan amarah yang semakin meledak. Benar, jawab Masito mantap. Kamu tahu akibatnya. Kamu sekeluarga akan saya bunuh, bentak Fir'aun. Telunjuknya mengarah pada Siti Masito. Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya, kata Masito. Masito, apa kamu sudah gila? Kamu tidak sayang dengan nyawamu, suamimu, dan anak-anakmu. Masito menjawab lagi, lebih baik mati daripada hidup dalam kemusyrikan. Melihat sikap Masito yang tetap teguh memegang keimanannya, Fir'aun memerintahkan kepada para pengawalnya agar menghadapkan semua keluarga Masito kepadanya. Siapkan sebuah belanga besar, isi dengan air dan masak hingga mendidih, perintah Fir'aun lagi. Ketika semua keluarga Siti Masito telah berkumpul, Fir'aun memulai pengadilannya. Masito, kamu lihat belanga besar di depanmu itu. Kamu dan keluargamu akan saya rebus. Saya berikan kesempatan sekali lagi. Tinggalkan agama yang dibawa Musa dan kembalilah untuk menyembahku, kata Fir'aun. Kalaulah kamu tidak sayang dengan nyawamu, paling tidak fikirkanlah keselamatan bayimu itu. Apakah kamu tidak kasihan padanya? Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Fir'aun, Siti Masito sempat bimbang. Tidak ada yang dikhawatirkannya dengan dirinya, suami dan anak-anaknya yang lain. Selain anak bungsunya yang masih bayi, naluri keibuannya muncul. Ditatapnya bayi mungil dalam gendongannya. Yakinlah Masito, Allah pasti menyertaimu, sisi batinnya yang lain mengucap. Ketika itu terjadilah suatu keajaiban. Bayi yang masih menyusu itu berbicara kepada ibunya. Ibu, janganlah engkau bimbang. Yakinlah dengan janji Allah. Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih, menjadi teguhlah iman Siti Masito. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Allah pun membuktikan janjinya pada hamba-hambanya yang memegang teguh istiqomah keimanannya. Ketika Siti Masito dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada belanga itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka.
sehingga tidak merasakan panasnya air dalam belanga itu. Demikianlah kisah seorang wanita sholihah bernama Siti Masitoh yang tetap teguh memegang keimanannya walaupun dihadapkan pada bahaya yang akan merenggut nyawanya dan keluarganya. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, beliau mencium aroma wangi yang berasal dari sebuah kuburan. Kuburan siapa itu, Jibril? Tanya baginda Nabi. Itulah adalah kuburan seorang wanita salihah yang bernama Siti Masitoh, jawab Jibril. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.